Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah subuh Masjid Al-Jihad Muhammadiyah rahimakumullah. Pertama sekali syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai subuh ini kita masih dibangunkan Allah dalam keadaan sehat, dalam keadaan segar. Selawat dan salam sama-sama kita mohon kepada Allah, kiranya selalu dicurahkan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah berfirman, Aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikalah sholat, karena sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kita sudah berada pada bulan Rajab. Bulan Rajab ini identik dengan memperingati turunnya perintah sholat. Sholat merupakan ibadah penentu di dalam agama Islam. Man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan agama untuk dirinya. Siapa yang meninggalkan sholat berarti dia telah mencampakkan agama dari dirinya. Jadi tidak ada salahnya sholat ini perlu kita ulang-ulang, perlu kita baca-baca kembali. Namun di medsos, di WA, di Twitter, di Aposparo namanya tuh banyak beredar kini ada puasa Rajab ya. Bapak Ibu juga hati-hati juga itu. Yang ada tuh puasa Sa'ban ya. Jadi silakan saja kita puasa, tapi yang diperintahkan oleh Rasul itu adalah memperbanyak puasa di bulan Rajab, di bulan Sa'ban. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang kita baca tadi, Allah menyatakan sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Yang pertama keji, fasya. Fasya itu artinya perbuatan keji. Yang dikatakan perbuatan keji, perbuatan keji itu adalah perbuatan yang menjijikkan, perbuatan yang memalukan, seperti pelecehan, pemerkosaan, ya. LGBT itu fahsya itu Bapak Ibu. Perbuatan keji, perbuatan memalukan. Kalau tidak pelakunya yang malu, kita yang malu dehnya. Nah, itu namanya fahsya. Kan ada tuh Bapak Ibu, ini udah malu tapi kita yang malu dehnya. Ada keluarga kita yang berbuat, ini santai aja, biasa-biasa aja. Nah kita yang malu. Kalau dulu sampai 7 keturunan ceritanya tuh. Malu, itu namanya fahsya.
Nah, perbuatan fahsya ini kadang-kadang sulit untuk dijerat dengan pidana. Kenapa? Karena tidak ada korban. Ya, kedua-duanya pelaku. Yang melakukan pelaku, yang dilakukan juga pelaku. Nah, paling-paling bisa dijerat, ya mungkin umur korbannya di bawah umur mungkin kan, atau ada pihak lain yang merasa dirugikan. Nah, itu namanya fahsya. Jadi fahsya ini perbuatan yang memalukan. Itu bisa dicegah dengan sholat. Yang kedua, mungkar. Perbuatan mungkar ini adalah perbuatan yang menakutkan, menjurus kepada pidana, kekerasan, pembunuhan, perampokan, itu namakan dengan mungkar. Jadi fahsya adalah perbuatan yang menjijikkan, mungkar adalah perbuatan yang menakutkan. Kedua-dua ini kata Allah bisa dicegah dengan sholat. Nah, pertanyaannya sekarang Bapak Ibu berbahagia, ada orang yang rajin sholat, rukun syaratnya terpenuhi, cara sholatnya bagus, waktunya tepat, jemaahnya banyak, laksanakannya rutin, tapi kok dari segi tingkah lakunya tidak ada yang berubah. Malah semakin rajin sholat makin mengke-engke perangainya. Tahu mengke-engke? Bahasa Indonesianya apa itu? Ya. Makin jadi-jadi. Nya sholat Bapak Ibu berbahagia, tapi nya dak nengok ke tempat sujud tuh lah, nengek dompet kawan, nengek tas kawan, sedang sholat itu. Makanya ibu yang punya tas, yang punya dompet, hati-hati itu. Ya. Nah, itu jadi bapak-bapak ibu-ibu berbahagia, ada orang yang rajin sholat tapi tidak mampu mencegah dari perbuatan keji, perbuatan mungkar itu. Bahkan berapa banyak sekarang bapak ibu berbahagia orang yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan pelanggaran dengan memakai simbol-simbol agama. Pakai baju gamis besar, baju putih-putih, cak pulang dari pengajian kan, ada nampak tasbih, nampak puluh surat yasin sih kok. Ke pasar maling pakai dalam, masuk dalam baju kan. Nah, pas digeledah, ini apa teh? Oh yo, sorry kata, maaf. Jadi memakai simbol-simbol agama, memakai lambang-lambang suci untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Nah, ini berarti kan bertentangan dengan ayat yang kita baca tadi. Nah, di mana masalahnya ini? Kok dia rajin sholat tapi tingkah lakunya bertolak belakang dengan ibadah yang dilakukannya itu? Apakah ayatnya yang salah, atau Tuhan yang salah memberi informasi, atau penafsiran orang yang salah tentang ayat ini? Ayat ini tidak ada yang salah Bapak Ibu berbahagia. Apa yang disampaikan oleh Allah semuanya sadaqna, sadaqta, apa namanya? Sami'na wa ata'na. Ya. Kita dengar, kita laksanakan. Nah, cuma di dalam beberapa ayat ada Allah mengatakan Bapak Ibu berbahagia, ada beberapa perbuatan kita yang menyebabkan ibadah kita itu ditolak oleh Allah. Yang pertama, man asyraka la habita a'malahum. Siapa yang masih syirik kepada Allah, akan kami hapus pahala amalnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau masih kita syirik kepada Allah, kita di pasar, di dalam laci kok masih ada ramuan-ramuan itu, ya, pelaris apa namanya itu, ada ramuan. Ya. Di rumah kita juga masih pakai apa-apa tuh, itu amalan kita ditolak Allah itu. Jadi sholat yang kita dirikan, malaikat tidak akan mengijabah. Percuma bete kecek malaikat etek masih pakai itu, masih sembahyang ceknya. Percuma katanya kan. Jadi kalau kita ingin beribadah, ingin sholat, buang semua bentuk benda-benda syirik itu. Ya. Kami pernah Bapak Ibu berbahagia, ya,
Jadi di masjid waktu itu ada acara Isra Mi'raj. Jadi di pintu masjid itu Bapak Ibu, tapi bukan di Kota Curup ini. Di pintu masjid itu ada daun-daun 7 macam itu. Daun apa separuh namanya itu? Apa namanya itu? Ya, penangkal apa itu. Ada namanya, ambo lupa namanya itu. Jadi tanya ke pengurus masjid. Itu apa tuh Pak? Kata Bapak tadi itu ya, lupa ambo namanya kan. Alhamdulillah Pak Ustadz katanya sejak barang itu kita letakkan masih kita aman. Biasanya bola lampu hilang sebentar, surat Yasin tidak ketemu lagi, jam, paling tidak kabel mic hilang. Tapi sejak ada kita pasang situ tuh alhamdulillah, walaupun lupa ngunci masjid kok masih aman. Nah, jadi bapak-bapak ibu-ibu berbahagia, orang tidak takut kepada Allah, orang tidak takut kepada Al-Quran, orang tidak takut kepada azab kubur, kepada neraka, tapi takut kepada benda-benda seperti itu. Nah kalau kini kalau orang ingin mengambil bapak ibu berbahagia, dia tidak melihat benda itu lagi. Nengok ada CCTV beda. Tidak takut lagi sama Allah orang. Ya. Jadi pasti kemanapun orang bapak ibu pasti nengok KT itu. Ya. Saya perhatikan tuh Bu ya. Ketika di toko itu kita cecak tidur kan, tidur, nengok KT, baru nengok ke bawah. Kalau dulu tuh kan orang nengok ke bawah dulu kan, nengok ke bawah dulu, baru nak beli apa. Kalau kini nengok KT, tengok partai lah lebih ibu apa. Ya. Tapi bukan di Curup iko. Ya, jadi bapak-bapak ibu-ibu berbahagia, kalau dalam diri kita masih ada syirik, amal kita tidak akan diterima. Salat yang kita terima itu tidak akan direspon oleh Allah, tidak akan direspon oleh malaikat. Jadi langsung begitu kita salat syirik masih ada, langsung di cancel oleh malaikat. Cancel. Itu sebabnya bapak ibu berbahagia. Mengapa orang yang rajin sholat, rajin ibadah, tapi tingkahnya tidak berubah? Karena mereka itu punya sifat, yaitu perbuatan syirik. Ya. Yang kedua, di dalam hadis Rasulullah mengatakan, iyyakum wal hasad, fa innal hasada yakulul hasanati. Jauhi olehmu perbuatan hasad, dengki, karena dengki itu akan memakan kebajikan yang kamu lakukan. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah sholat rajin, berjamaah rajin, tapi sifat dengki itu masih ada, maka ibadah kita akan hilang. Ya. Di grup-grup itu kan ada tuh bapak ibu berbahagia ya, ya apa namanya sifat dengki, kebencian, marah. Jadi pernah kami kirimkan ke grup itu Abu Jahal tuh bapak ibu, dia semakin benci kepada Nabi karena Abu Jahal itu tidak melakukan hal yang sama kepada Nabi. Artinya bapak ibu, Nabi Muhammad itu punya hati namanya Sakinah. Dulu ada di RC tuh Ibu Sakinah, rajin ibu tuh kayak Istiqomah Nurul Huda rajin. Nama beliau tuh Sakinah ya. Beliau sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, amin. Nah, Sakinah itu artinya hati yang tenang. Jadi Nabi Muhammad itu ketika dihina, dicaci, dimaki oleh Abu Jahal, Nabi Muhammad itu tidak marah. Karena Nabi Muhammad tidak marah, Abu Jahal semakin marah kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau orang benci ke kita tuh Bu, kalau kita tidak membalas, tambah bencinya ke kita. Makanya biarkan sajalah. Ya. Itu namanya kalau orang dusun kami itu batapuk sabalah tangan namanya tuh. Nah, jadi Rasulullah SAW ketika dibenci oleh Abu Jahal, Nabi Muhammad tidak membalas kebencian itu seperti bencinya Abu Jahal kepada Nabi Muhammad. Akibatnya apa? Abu Jahal semakin benci dan akhirnya Abu Jahal pun
meninggal ketika penyakit jantungnya kumat. Rupanya Abu Jahal kok penyakit jantung, Bapak Ibu. Ya. Beliau meninggal ketika terjadi perang Badar. Jadi ketika terjadi perang Badar, Abu Jahal dapat berita bahwa kafir Quraisy kalah. Pasukannya banyak, perlengkapannya, senjatanya lengkap, sedangkan orang Islam hanya 300 orang. Bulan puasa lagi, tanggal 17 Ramadan perang itu. Kalah kafir Quraisy di perang Badar itu. Dapat informasi itu, terkejut Abu Jahal tadi. Saking terkejutnya Bapak Ibu, jantungnya tuh copot dari tangkainya. Itu akibat dendam disimpan-simpan. Jadi orang dendam simpan-simpan tuh, itu katup jantungnya tuh masih kecil tuh Bapak Ibu. Ya. Jadi tidak usah deg-deg gitu. Napas kita sesak, amal kita ditolak. Jadi orang yang dengki itu amal ibadahnya akan ditolak oleh Allah, termasuk amal ibadah sholat. Makanya Bapak Ibu berbahagia, enjoy saja melakukan kehidupan dunia ini. Tidak usahlah kita dengki. Kalau nyaw mendapat, alhamdulillah. Kalau nyaw rugi, sama-sama kita bantu gitu. Akan lebih parah lagi kalau dengki itu antara satu keluarga, antara kakak dengan adik, itu lebih berbahaya lagi Bapak Ibu berbahagia. Untuk itu mari kita hilangkan iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun nar, kata Rasulullah. Jauhi olehmu sifat dengki, karena sifat dengki itu akan memakan kebajikanmu seperti api membakar kayu yang kering. Nah, itu bapak-bapak, ibu-ibu berbahagia ya. Nah, jadi perbuatan syirik, perbuatan dengki itu akan menghabiskan amal ibadah kita. Ketika kita sudah berniat untuk melaksanakan ibadah sholat, maka berniat pula lah kita untuk menjauhi semua bentuk perbuatan-perbuatan syirik ya. Yang ketiga, ibadah kita itu ditolak oleh Allah kalau kita masih melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah ya. Puasa itu Rasulullah SAW, Siti Aisyah mengatakan, Nabi Muhammad itu tidak pernah puasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Dan Nabi Muhammad tidak pernah puasa sunat paling banyak kecuali di bulan Sya'ban. Nah, di bulan Sya'ban ya. Jadi perbuatan-perbuatan syirik itu kita hindari. Bapak Ibu berbahagia, perbuatan-perbuatan bid'ah. Bapak Ibu berbahagia, sering kami sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita pergi takziah ya, yang pertama dikejar itu adalah melaksanakan fardu kifayah. Tapi bagi sebagian lain bukan itu. Malam pertama, malam keduanya diutamakannya ya. Nanti pun melaksanakan fardu kifayah tidak ya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu berbahagia ini. Nah, coba kalau ada keluarga kita meninggal dunia misalnya kan, yang keluarganya, anaknya, istrinya, cucunya, menantunya ikut melaksanakan fardu kifayah, mandikan, mengapani, ikut ya. Sebab itu yang syariatnya. Setelah jenazah itu dikuburkan ya selesai. Nah, tapi bagi kita kadang-kadang malah takziahnya itu yang lebih utama lagi. Malam takziah ada yang sampai 40 hari, 60 hari, 70 hari. Ya, terlepas dari itu sah atau tidaknya, yang jelas fardu kifayah itu yang harus dikejar ya. Alhamdulillah Bapak Ibu berbahagia ya. Kemarin ini kan ada Pak, katanya bapak ambo meninggal. Nah, sebelum meninggal bapak berpesan, kata beliau, kalau bapak meninggal kamu nyolatkan. Nah, kamu mau sholatkan? Mau. Bisa sholat. Pernah menjadi imam sholat jenazah? Belum. Pernah jadi
pernah melaksanakan sholat jenazah? Belum. Jangankan menjadi imam sholat jenazah saja belum. Ya. Nah, kira-kira bisa gak bacaan sholat jenazah? Nah, coba. Alhamdulillah. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Cuman itu, iya. Nah, kalau cuman itu yang dapat, baca 5 kali. Ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. 5 kali dibaca, Pak, atau 7 kali atau 9 kali. Semula kita ketika ruku, sujud itu kan Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim itu kalau di buku kita baca 3 kali. Alhamdulillah Bapak Ibu berbahagia, ketika ingin jadi sholat di rumah, praktek sholat, Pak. Coba sholat, dicoba kan ya, dipraktek sholat. Coba sholat jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah tuh dari awal sampai akhir baca. Allahumma fillahu warhamhu 5 kali. Nah, ketika beliau jadi imam, tengok belakang kan, pun dekek situ. Pas takbir pertama, Allahu Akbar, kata Pak Imam. Tamu di belakang, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi agak jahar sedikit kita baca kan, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala. Hanya ikuti Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu. Nah, selesai. Alhamdulillah, selesai sholat segarnya. Kata keluarga beliau, wah Pade anakku. Memang Pade tadi pelajar juga. Nah, macam itu Bapak. Dan tidak bisa, kalau mau bisa. Ya bisa itu tuh. Nah, jadi Bapak-bapak Ibu berbahagia, kita jangan mengandalkan orang. Kalau namanya fardu kifayah, siapa yang melakukan itu yang dapat pahala. Nah, di fardu kifayah inilah Bapak Ibu banyak bid'ah itu. Ya. Makanya kita ikut melaksanakan fardu kifayah tersebut. Bapak-bapak Ibu berbahagia. Nah, jadi siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, maka perbuatan bid'ah itu ditolak. Ditolak itu. Nah, jadi bapak-bapak ibu-ibu berbahagia, kalau ada kematian, ada takziah, ada yang meninggal dunia, yang dinilai itu adalah siapa yang ikut melaksanakan fardu kifayah. Nah, jadi kalau kini lah mulai bapak ibu berbahagia lah, ada yang semalam, cuman ada yang 2 malam. Nah, itu. Jadi jangan sampai ibadah-ibadah bid'ah itu masih tetap kita laksanakan, habis amal kita Bapak Ibu. Ya. Bid'ah itu artinya menambah rasa-rasa yang ada kok kurang. Padahal Rasulullah SAW sudah menerima wahyu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini kata Allah, aku sempurnakan untukmu agamamu, aku cukupkan untukmu rezekimu, dan aku reda Islam menjadi agamamu. Mendengar ayat ini turun, Abu Bakar Siddiq menangis. Padahal Bapak Ibu berbahagia, secara logika saja seharusnya semua jamaah itu senang, karena Islam sudah sempurna, ajaran sudah lengkap. Yang lain-lain gembira, yang lain-lain sorak-sorai. Sementara Abu Bakar Siddiq menangis. Apa sebab menangis? Kalaulah sempurna, berartilah selesai tugas Nabi Muhammad itu. Jadi cerdas rupanya Abu Bakar tuh, Bu. Cerdas beliau. Berarti tidak lama lagi kok. Ya. Makanya sejak itu Abu Bakar ini selalu dekat dengan Rasul. Padahal Rasulullah ini Bapak Ibu berbahagia menantu oleh Abu Bakar ini. Menantu beliau itu. Dekat kan. Nah, jadi bapak-bapak ibu-ibu berbahagia, Islam itu sudah sempurna, tidak perlu lagi ditambah-tambah. Itulah sebabnya Muhammadiyah adalah gerakan pencerahan. Itulah Bapak Ibu, pas kan? Pas jam 6 hari. Nah, mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrullah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang kedua